Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi TI. Saat ini kita ada di bagian pertama, yaitu pengenalan mengenai IT Procurement and Asset Management. Jadi yang kita bahas di dalam mata kuliah ini adalah pengadaan khususnya di bidang teknologi informasi. Karena mata kuliah ini untuk program studi sistem informasi, jadi di bagian-bagian awal kita akan berkenalan dengan dasar-dasar dari mulai aset, investasi, dan juga pengadaan. Baru kemudian kita melangkah ke yang lebih spesifik. Di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai beberapa framework, ada ITIM, ada VAL IT, kemudian juga membahas mengenai peraturan pemerintah khususnya yang berhubungan dengan pengadaan teknologi informasi. Apa yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini? Yang kita pelajari pertama kali adalah tadi yang sudah saya sebut, ada pengenalan aset, bagaimana cara memanage aset, khususnya teknologi informasi, dan nanti juga ada pembahasan mengenai IT spending paradox ya. Jadi sudut pandang yang berbeda pada saat kita melakukan investasi IT. Ya, ada yang merasa bahwa IT itu beban ya, mahal, dan selalu bikin repot. Ada lagi yang berasumsi bahwa IT itu backbone, tulang punggung untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ada lagi yang berasumsi bahwa investasi di bidang IT ini sangat sulit ya, karena banyak yang harus dipertimbangkan, banyak yang harus dilihat, dan kemajuannya sangat cepat. Itu nanti yang ada di IT spending paradox. Kemudian ada TCO, total cost ownership, ya nanti akan kita bahas ini di belakang. Dan juga pengadaan, bagaimana cara manage pengadaan, procurement ya, termasuk peraturan pemerintah, khususnya peraturan presiden ya, yang membahas tentang pengadaan secara umum, yang nantinya bisa diterapkan juga di sektor yang lain, di sektor swasta juga ya. Ini government rule dan software and hardware procurement, pengadaan di software dan hardware. Mata kuliah ini berhubungan juga dengan mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak, khususnya di software procurement, bahwa pada saat pengadaan kita juga harus melakukan perhitungan terhadap fungsi-fungsi atau function point analysis. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih jauh, khususnya mengakses video ini dari YouTube, silakan dicek di playlist mengenai mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Ya, kenapa kok ada mata kuliah ini? Yang pertama karena memang kesadaran ya, kesadaran yang kurang ya dari rekan-rekan yang non IT, apalagi yang IT juga, bahwa IT spending consider as cost not investment ya, sehingga yang non IT berasumsi bahwa ini sulit begini, yang orang IT tidak bisa meyakinkan bahwa ini penting ya, sehingga misleading, salah gitu, salah sasaran ya. Dan IT ini aset yang harus diperhitungkan, dan tidak hanya berdasarkan pada hardware yang kelihatan, tapi juga yang lebih penting yang tidak kelihatan, yang intangible asset. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan investasi yang baik itu akan menghasilkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi. Ya, itu kuncinya untuk perusahaan yang profit oriented. Ya, kalau nggak profit oriented ya berarti lewat begitu ya. Dan juga untuk rekan-rekan yang di IT, ini akan mengakibatkan keputusan yang baik untuk konfigurasi yang optimal, bukan maksimal, bukan minimal, tapi optimal ya, sehingga nanti akhirnya terjadi efisiensi yang sebelumnya pasti didahului oleh efektivitas. Bagi rekan-rekan yang non IT, karena biasanya mata kuliah ini juga diambil lintas prodi ya,
maka bisa menentukan mana yang baik, mana yang jelek di dalam pengadaan IT, dan menetapkan sudut pandang yang berbeda, yang lebih baik mengenai IT, bahwa IT ini tidak seperti yang dibayangkan, tidak gampang tapi juga tidak sulit, begitu. Dengan syarat kita punya sudut pandang yang sama, ya. Kita berkenalan dengan aset terlebih dulu. Aset itu bisa didefinisikan sebagai sumber daya yang dikontrol oleh pihak tertentu sebagai akibat yang sudah pernah dilakukan untuk kepentingan ekonomi di masa depan. Jadi resource control by the entity as a result of past events and from which future economic benefit are expected to flow to the entity. Jadi ada keuntungan yang didapat oleh entitas tersebut. Entitas tersebut bisa berupa perusahaan, bisa berupa individu. Ya. Keuntungan apa gitu? Keuntungan ekonomi apa? Mungkin bisa berupa nominal uang, bisa juga tidak. Ya. Nanti akan kita bahas lagi. Karakteristiknya bahwa yang dianggap aset itu ada benefit. Kalau nggak ada benefit, berarti bukan aset. Apakah IT itu selalu jadi aset? Kalau kita sadar economic benefitnya, ya itu berarti aset. Control by an entity, jadi ada yang mengendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan berarti bukan aset. Dan sudah pernah dilakukan past event, ya, berarti sudah pernah dibeli, begitu. Exchangeability, bisa ditukar dengan apa? Terserah, bisa dibeli, bisa dijual, bisa ditukar. Ya. Recognition rule, bisa dikenali, entah itu tangible atau intangible, entah itu nyata atau tidak nyata, kelihatan atau tidak kelihatan, tapi bisa dikenali. Misalnya kalau kita di bidang IT, ya data bisa dikenali nggak? Bisa, ada, ya, meskipun tidak bisa dipegang, begitu. Dan future economic benefitnya itu relate to economic resources, jadi potensial to contribute either directly or indirectly to the flow of cash and cash equivalent to the entity. Jadi ada kontribusinya terhadap keuntungan. Biasanya aset bergerak, aset tidak bergerak, misalnya rumah, gedung, mobil, gitu. Ada kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan, ada. Misalnya kendaraan apa, truk, pickup untuk mengangkut bla bla bla. Kemudian ada lagi, ini kendaraan untuk manajer, Pak, itu. Ada kontribusinya nggak untuk keuntungan? Ada. Pada saat ini untuk negosiasi misalnya, maka itu menunjukkan gengsi bla bla bla. Nah, itu misalnya begitu. Ya. Tetapi jika itu tidak ada keuntungannya, ya berarti seharusnya itu bukan aset. Ada itu, Pak, laptop di mana? Di gudang. Kenapa kok di gudang? Ya nggak ada yang pakai, ya, Pak. Teman-teman itu lebih suka pakai PC daripada pakai laptop. Dan selama ini juga nggak ada yang dinas luar, jadi kalau dinas luar mereka lebih senang pakai tablet, nggak pakai laptop, karena laptopnya sudah kuno, berarti sudah seharusnya bukan aset lagi, ya, begitu. Karena harusnya profit seeking, ya. Tapi kalau yang not for profit, nah ini beda, ya, beda kasus itu. Kita nanti di sini akan berbicara yang profit seeking pasti. Control by entity, jadi bisa dikendalikan. Misalnya tadi laptop, PC, data, ya, bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, berarti bukan aset. Kita punya itu, Pak, aset di mana? Itu di sungai. Loh, kok sungai? Iya, itu masih masuk di dalam lahan kita. Bisa dikendalikan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dibendung, nggak bisa apa. Nggak bisa dimanfaatkan, sungai gitu aja. Ya berarti bukan aset itu. An entity rights to use or control an asset is never absolute. Ya seringkali memang nggak bisa sepenuhnya. Misalnya terjadi kerusakan, kemudian obsolete atau kuno atau ketinggalan zaman, nggak bisa dikontrol. Ownership is often concurrent with control, but it is not essential characteristic of asset.
Ownership ini nanti kita akan membahas lebih lanjut di bab mengenai TCO ya, total cost ownership. Jadi nanti kita akan bahas lagi di belakang. Does not rely on legal enforceability. Jadi ya nggak harus selalu ada dokumen resminya gitu, enggak. Seringkali aset itu tidak bisa dilegalkan gitu ya, kayak data gitu ya. Itu sulit memang. Gimana caranya? Ya, bisa sih, tapi apalagi kita di Indonesia ya, agak berat untuk seperti itu. Dan bisa recognition, ya bisa dikenali, karena ada konsekuensi ya. It can have economic consequences, itu yang penting. Recognizing asset on the balance sheet involve recognition rule. Kenapa kok harus dikenali? Ya supaya bisa masuk ke akuntansi, ya ke accounting, ke balance sheet. Nggak bisa masuk, ya berarti apa itu namanya gitu, bukan aset, nggak dikenali. Ya gimana kalau data Pak gitu ya, maka itu harus dikuantitatifkan sebagai intangible asset. Convention and authoritative pronouncement. Jadi ya kita punya kesepakatan untuk aset-aset tertentu begitu ya, dan kriterianya juga harus disepakati. Ini biasanya rekan-rekan yang di accounting ya, yang lebih paham tentang ini dan lebih dalam memahami ini, sehingga ada future economic benefit dan bisa diukur. Itu yang penting ya. Misalnya saya punya data customer sebanyak 1 juta customer, apakah itu future economic benefit? Iya Pak, saya bisa nge-blast atau bisa broadcast message ke mereka karena saya punya semua nomor handphone aktifnya. Berapa kira-kira nilainya gitu ya? Nilainya kalau dari 1 juta katakan 10% saja yang bisa nyantol jadi customer baru, ya itu bisa diukur berarti ya. Itu contoh dari asset recognition. Nah, nantinya kita akan bisa mengukur asset measurement. Nah, akan kita bahas lagi di bagian kedua. Jadi untuk sementara di bagian pertama dari IT Procurement and Asset Management ini masih di mata kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi TI. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.